Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif dan semangat. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari kerajinan bahan keras. Tetapi pada kali ini kita akan fokus membahas pada bahan keras logam. Yang pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahan keras dari batu. Sebelumnya, seperti biasa, Bulip akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu supaya kita bisa fokus dalam memahami materi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan kerajinan logam secara tepat. Tujuan yang kedua, menelaah karakteristik logam yaitu emas, perak, tembaga, dan kuningan secara rinci. Memahami cara pembuatan karya kerajinan dari logam secara rinci. Ini tujuan yang akan kita capai untuk pertemuan kali ini. Baik, kita langsung saja mulai. Untuk yang pertama, kerajinan logam. Anak-anak, pasti kalian tidak akan asing dengan yang namanya logam. Banyak sekali di Indonesia berbagai macam jenis logam. Nah, semuanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan bentuk yang berbeda-beda. Namun tidak semua logam itu dapat dimanfaatkan karena mungkin belum ditemukan teknik pembuatan atau kegunaan atau memang karena faktor yang lain. Kerajinan logam, anak-anak. Produksi kerajinan dari bahan logam dapat menjadi industri kerajinan yang sangat potensial dengan nilai jual yang tinggi. Logam dapat diproduksi menjadi kerajinan yang bersifat fungsional dan bersifat hiasan. Kerajinan fungsional merupakan produk yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerajinan hias merupakan produk yang diciptakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan akan keindahan. Kalian bisa memberi contohnya untuk logam yang bersifat fungsional? Ya, boleh kasih tahu contoh dari kerajinan logam yang bersifat fungsional. Misalkan di rumah kalian ada sebuah kuningan, kalau orang dulu itu punya kuningan yang berbentuk digunakan untuk menanak nasi dulu. Bulip ada ya di rumah itu peninggalan neneknya Bulip. Dulu orang masak nasi itu menggunakan semacam wadah yang besar, tinggi. Nah, itu berasal dari kuningan. Ada juga dipakai sebagai, kalau di tempatnya Bulip itu namanya bokor. Bokor itu bentuknya, kalau kalian lihat orang-orang Hindu pakai sesaji yang ditaruh di atas kepala, seperti itu bokor. Kalau orang Jawa juga ada namanya bokor. Bulip juga ada peninggalan dari
orang zaman dahulu. Sekarang masih adakah? Masih, hanya saja mungkin tidak seperti zaman dulu ya, difungsikan untuk kehidupan sehari-hari. Karena sekarang sudah lebih modern, mungkin bahan-bahan yang digunakan berupa yang lain. Itu yang fungsional. Sekarang yang hiasan, produksi logam yang bersifat hias. Itu banyak juga anak-anak. Kalian bisa lihat perhiasan yang kalian gunakan, yang perempuan ya, ada kalung, ada cincin, ada gelang. Nah, itu kan hiasan. Ada juga nanti ditaruh di rumah, hiasan-hiasan dinding yang berasal dari logam. Nah, itu memang tidak digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari, itu digunakan secara langsung, tetapi lebih ke nilai estetis atau keindahan. Boleh lanjut ke karakteristik logam. Logam itu bentuknya banyak sekali anak-anak, tetapi di sini akan saya fokuskan ke emas, perak, kuningan, dan tembaga. Yang pertama kita bahas untuk emas. Saya rasa logam yang satu ini tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, karena hampir semua orang, terutama yang perempuan, pasti pernah atau punya yang namanya emas. Kita perhatikan di sini, emas merupakan logam mulia yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Emas dapat diperoleh dari alam dalam bentuk butiran-butiran halus. Butiran-butiran tersebut berasal dari batuan-batuan yang mengandung emas, yang disebut dengan biji emas. Butiran halus diperoleh dengan cara mendulang. Mendulang itu mencari emas dengan menggunakan alat seperti disaring itu. Berarti manual. Kayak saringan besar, bulat gitu biasanya. Kalau musim kemarau biasanya di sungai dekat rumahnya Bulip itu ada yang mencari emas dengan cara mendulang. Jadi mencari di sela-sela pasir, batu-batu kecil, biasanya itu ada. Kemudian sedangkan biji emas diperoleh dengan cara menghancurkan bebatuan yang mengandung emas menggunakan peralatan berat. Ini dengan ditambang biasanya anak-anak. Itu jika untuk mendapatkan biji emas. Tetapi penambangan emas ini jika dilakukan secara liar bisa merusak ekosistem, karena akan menghancurkan batuan-batuan yang ada di alam. Karena emas ini memang terdapat di dalam batuan-batuan tersebut. Biasanya orang yang melakukan tambang ini akan membuat semacam seperti gua. Ya, di dalamnya itu akan dilobangi, batu-batunya dipakai untuk jalan, kemudian mencari emasnya ada di dalam gua. Seperti itu. Yang kedua, ada perak. Perak merupakan logam dengan karakter warna putih dan lunak. Perak mudah dibentuk dan tidak mudah patah atau pecah. Perak merupakan penghantar panas atau listrik yang baik. Perak yang akan dibuat kerajinan dicampur dengan logam lainnya, misalnya tembaga atau kuningan, agar menjadi lebih kuat. Kerajinan perak banyak berkembang di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan di Bali.
Bahan perak memiliki sifat dan karakter keras. Oleh karena itu, pengolahan kerajinan dari bahan perak relatif lebih sulit. Teknik yang digunakan dalam pengolahan perak menjadi sebuah kerajinan biasanya dilakukan dengan model bakar atau pemanasan dan ditempa. Ditempa itu berarti dipukuli untuk dibentuk sesuai dengan keinginan. Jadi peraknya ini dipanaskan, dileburkan, kemudian ditempa. Itu untuk perak anak-anak. Perak juga banyak sekali kita temui. Ada perhiasan juga, ada manik-manik. Banyak sekali yang dimanfaatkan untuk medali juga. Ini juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi jika sudah dibentuk menjadi suatu produk barang. Kemudian tembaga. Tembaga itu warnanya merah. Sifatnya tidak mudah patah dan menjadi penghantar listrik yang baik juga. Seperti perak tadi ya. Tembaga biasanya dapat dijadikan bahan kreasi kerajinan untuk desain interior dan eksterior. Kelemahan tembaga mudah sekali terkena korosi atau mudah terkikis. Atau kalau bahasa Jawanya itu mudah tayangan itu korosi karena memang itu kelemahan dari tembaga. Tembaga merupakan logam yang sangat baik untuk dicampurkan pada perhiasan perak dan emas. Tembaga dapat diperoleh dalam bentuk kawat atau lempengan di toko besi dan bangunan. Tembaga yang berupa kawat biasanya kadar kemurniannya lebih rendah dibandingkan dengan yang lempengan. Kalau kalian ingin tahu tembaga itu seperti apa, tembaga ini juga sering dimanfaatkan sebagai penghantar listrik di dalam kabel. Kalau kalian buka kabel, di dalamnya itu ada semacam kawat-kawat kecil yang warnanya merah. Nah, itu bahan dasarnya dari tembaga. Tetapi ada juga tembaga yang digunakan sebagai hiasan. Banyak sekali produk-produk yang dihasilkan dari tembaga. Kemudian ada kuningan. Logam yang berikutnya adalah kuningan. Kuningan merupakan logam yang mengandung tembaga dan seng. Kuningan berwarna kuning mengkilap, tetapi berbeda dengan warna kuningnya emas ya anak-anak. Kalau warna kuningnya emas itu lebih mengkilap, lebih berkilau. Kalau kuningan itu masih mengkilapan emas. Kuningan juga digunakan sebagai perhiasan lapis emas atau perak. Iya, karena warnanya yang hampir sama dengan emas, kuningan ini banyak sekali dipakai campuran dalam produksi pembuatan emas. Jadi kalian juga akan sering menemukan yang dinamakan emas palsu. Emas palsu yang biasa dibeli dengan harga murah atau emas-emasan. Itu berasal dari kuningan. Ya, dibentuk seperti perhiasan emas pada umumnya, hanya saja bahannya itu tidak dari emas, makanya harganya lebih murah. Sifat kuningan hampir sama dengan tembaga, yaitu tidak mudah patah, tetapi sedikit lebih keras dari tembaga. Kuningan juga dapat diperoleh dalam bentuk kawat atau lembaran. Ini anak-anak untuk kuningan. Tiap-tiap karakter dari logam semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tetapi semua itu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam pengambilan logam ini memang semuanya disediakan oleh alam. Tetapi kita sebagai manusia harus bijak dalam memanfaatkan logam. Jangan sampai
kita dalam memenuhi kebutuhan karena nilai ekonominya tinggi, kita merusak alam hanya untuk mendapatkan logam. Jika kalian ada yang berbakat ingin menjadi pengrajin logam, jangan khawatir, karena harga hasil kerajinan logam itu sangat tinggi. Jadi bisa dikembangkan, bisa digunakan sebagai tempat berwirausaha. Logam ini dapat dibentuk menjadi apapun sesuai dengan keinginan si pembuat. Semakin kreatif yang membuat, maka hasilnya akan semakin indah, semakin bagus. Kemudian proses pembuatannya. Anak-anak, memang tidak mudah untuk membentuk logam menjadi barang fungsional ataupun barang hias. Perlu keterampilan khusus dalam pembuatannya. Tetapi semua itu bisa dipelajari karena manusia dibekali akal untuk mampu menciptakan sesuatu. Nah, salah satunya manusia dibekali akal untuk dapat memanfaatkan hasil alam yang berupa logam. Jika tidak dibentuk, logam ini akan terlihat sangat tidak ekonomis, sangat tidak bernilai ekonomi. Tetapi setelah dibentuk, logam ini akan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Kita perhatikan proses pembuatan karya kerajinan dengan menggunakan bahan logam. Yang pertama, proses pembuatan bahan baku logam dilakukan dengan cara mencampurkan beberapa jenis logam agar dapat menghasilkan sebuah logam yang lebih kuat. Misalkan emas dicampur dengan kuningan, perak dicampur dengan tembaga, atau emas dicampur dengan perak. Bisa, semua itu bisa digabungkan supaya menghasilkan jenis produk yang lebih kuat. Yang kedua, bahan baku logam dapat berupa lempengan dan kawat. Contohnya logam perak yang merupakan campuran antara tembaga dan kuningan. Ya. Kemudian yang ketiga, proses peleburannya dilakukan pada sebuah mangkuk yang tahan panas dengan suhu 1100 derajat sampai 1250 derajat Celcius. Anak-anak, logam itu awalnya bentuknya itu padat. Tetapi ketika mau dibentuk, supaya memudahkan dalam proses pembentukan, logam ini harus dicairkan. Logam yang padat untuk jadi cair itu memerlukan suhu yang tinggi. Seperti membuat emas, misalkan perhiasan emas. Jadi emas batangan, emas gumpalan atau emas dari alam itu dipanaskan dan dicairkan, baru nanti dituangkan kepada cetakan. Ya. Kemudian logam batangan diolah dalam bentuk batangan dan lempengan atau kawat. Lempengan yang dibuat dengan cara menempa batangan menggunakan palu hingga diperoleh ukuran yang lebar dan tipis. Proses tersebut dapat dibantu juga dengan mesin cetak agar menghasilkan permukaan yang rata. Jadi setelah emas itu cair, anak-anak, ini misalkan emas ya, atau perak atau kuningan, semua jenis logam caranya sama awalnya. Setelah cair, dibuat bentuk lembaran-lembaran atau batangan atau dibuat panjang seperti kawat gitu. Setelah itu baru ditempa atau dibentuk. Bisa menggunakan palu, dipukuli secara manual atau dengan menggunakan mesin cetak. Nah, itu caranya anak-anak untuk menghasilkan sebuah
produk dari logam itu memerlukan ketelatenan, kreativitas, dan keuletan. Semakin kreatif, semakin ulet, semakin telaten si pengrajin, maka hasilnya juga akan semakin indah, semakin bagus. Itu untuk kerajinan logam. Boleh berharap kalian dapat mengerti karakteristik logam dan proses pembuatannya. Kita lanjut ke contoh hasil kerajinan. Anak-anak bisa perhatikan di sini ada beberapa contoh dari logam. Kita lihat satu persatu. Nah, untuk ini merupakan produk logam yang dihasilkan dari perak. Nah, bagus kan anak-anak? Ya, jika kalian punya rasa seni yang tinggi, kreativitas yang tinggi, kalian bisa mengubah logam yang bentuknya mungkin seperti batu atau kecil-kecil serpihan menjadi sebuah produk yang bernilai jual tinggi. Yang ini dari emas anak-anak. Warnanya mungkin akan perlu ganti supaya tidak sama dengan emasnya. Yang ini dari emas. Nggak kelihatan kalau yang ungu. Nah, ini dari emas, ini perak, ini emas. Kalian bisa perhatikan perbedaan warna dari produknya ya, supaya kalau kalian membeli produk logam, kalian dapat membedakan ini dari apa gitu. Yang ini coba tebak dari apa? Warnanya agak memerah. Dari perunggu. Warnanya agak merah. Ini dipakai barang fungsional. Kalau yang digambar ini ya, ini biasanya dipakai tempat makan untuk hidangan prasmanan ya. Tapi perunggu juga bisa dipakai sebagai barang hiasan, banyak sekali. Kalau yang emas sama perak ini kebetulan yang boleh kasih contohkan untuk barang hias. Sekarang yang di sebelahnya. Nah. Ini dari apa anak-anak? Sudah pasti dari kuningan. Kalian bisa perhatikan warna kuningan yang ini dengan warna kuningan dengan warna emas. Tahu bedanya ya? Meskipun warnanya mungkin kalau disandingkan tidak jauh beda, tapi kalian bisa perhatikan kalau emas itu lebih mencolok kuningnya. Yang emas kuning loh ya. Ada juga yang emas putih. Yang ini lebih mengkilau. Yang kuningan ini warnanya agak kusam, kuningnya agak kusam. Nah, jadi kalau kalian besok atau ketika besar dewasa ingin membeli hiasan dari perak, emas, perunggu, kuningan, kalian sudah bisa mengidentifikasi karena sudah pernah belajar. Atau kalian ingin menjadi seorang pengrajin perak, pengrajin emas, pengrajin perunggu, atau pengrajin kuningan. Jangan khawatir, semua itu mempunyai nilai jual yang tinggi. Kalian bisa belajar kepada ahli pengrajin logam. Baik anak-anak, itu tadi untuk contoh hasil kerajinan logam.
Bulib harap dengan belajar untuk bab ini, kalian menjadi pribadi yang lebih kreatif dan tidak takut dalam mengembangkan ide-ide kreativitas kalian. Karena banyak sekali yang bisa kita buat dari logam. Dan bisa mengajarkan juga kepada kita manusia untuk lebih bijak dalam memanfaatkan logam untuk memenuhi kebutuhan. Jangan sampai kita menjadi manusia yang tamak, serakah, hingga merusak alam. Itu anak-anak untuk kerajinan logam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, tetap berkarya meskipun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.